Ndak keriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 Manajemen Farmasi kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik dan strategi pengembangan apotik. Nah, mari kita sama-sama saksikan videonya. Halo guys, saya Diana Pungki akan menjelaskan tentang standar pelayanan di apotik. Definisi apotik. Apotik merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotik meliputi ada dua, yaitu pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama itu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinis. Baiklah, saya Susilawati akan membahas tentang sumber daya kefarmasian. Pendidikan penyelenggaraan standar kefarmasian di apotik itu harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Adapun sumber daya kefarmasian itu antara lain, yang pertama itu ada sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pasal 5. Mutu pelayanan kefarmasian itu meliputi evaluasi mutu kefarmasian. Adapun administrasi, yang pertama itu ada administrasi umum yang termasuk pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika, dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu ada administrasi pelayanan. Administrasi pelayanan meliputi pengarsipan resep, pengarsipan catatan, pengobatan pasien, pengarsipan hasil, monitoring penggunaan obat. Hai guys, saya Weni Marcelena. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan di apotik. Nah, strategi pengembangan di apotik merupakan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada pengembangan bisnis apotik agar dapat bersaing dan tetap relevan di industri kesehatan lokal. Adapun strategi pengembangan apotik itu adalah pengembangan layanan, peningkatan stok, pemasaran dan promosi, penggunaan teknologi, pelatihan karyawan, kolaborasi dengan industri kesehatan, pengelolaan keuangan yang bijaksana. Adapun 3 poin penting dalam strategi pengembangan di apotik, yaitu ada lokasi. Pemilihan lokasi itu dilihat dari tempatnya, apakah dia strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak. Yang kedua itu ada SDM atau sumber daya manusia, di mana harus ada pelayanan sebagai apoteker. Kita harus menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan kita akan memonitoring pasien. Selanjutnya itu ada kerjasama, di mana kita akan bekerja sama dengan teknik atau pelayanan kesehatan lainnya seperti di apotik ataupun di rumah sakit. Halo semuanya, saya Junita Anggiramawati. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi maju mundurnya apotik yang kita buat. Yang pertama itu dia mempunyai 2 konsep. Pertama konsep 6P dan yang kedua adalah konsep 7M. Konsep 6P dan konsep 7M. Pada konsep 6P itu meliputi product, price, place, promotion, process, lalu proses atau power, lalu people. Nah, pada produk ini tergantung apa saja produk yang kita jual pada apotik kita. Selanjutnya itu ada price. Price ini meliputi harga-harga dari produk yang kita jual di apotik. Yang ketiga itu adalah place. Pemilihan tempat yang strategis akan menarik banyak pelanggan untuk datang kepada apotik kita. Lalu selanjutnya adalah promotion. Teknik promotion ini juga sangat penting. Karena apa? Karena semakin bagus promotion yang kita lakukan, maka akan semakin banyak menarik peminat pelanggan. Lalu ada power atau proses. Power atau proses ini di sini dimaksudkan dengan kemudahan bertransaksi pada apotik kita. Mengingat pada zaman sekarang kita lebih banyak menggunakan cashless, maka kita bisa mendukungnya dengan metode transfer atau scan QR dan lain-lain. Lalu ada people. People di sini dimaksudkan adalah tenaga kerja atau tenaga pelayanan pada
apotik kita. Semakin baik atau semakin ramah tenaga pelayanan kita, maka pelanggan akan puas, pelanggan akan semakin suka untuk datang kembali ke apotik kita. Selanjutnya ada konsep 7M. Konsep 7M ini meliputi money, man, machine, material, method, market, dan manajemen. Nah, yang pertama itu ada money. Apa sih money itu? Money itu adalah dana yang kita perlukan saat kita akan membuka apotik. Kedua itu adalah man. Man atau tenaga pekerjaan. Jadi kita juga harus menyiapkan tenaga kerja untuk menjaga apotik yang akan kita buka. Lalu ada mesin. Mesin ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat obat atau semacamnya. Lalu material. Material ini meliputi seperti perlengkapan pada toko-toko kita, pada apotik kita, seperti buku, meja, etalase, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah metode apa saja yang akan kita gunakan untuk pembuatan obat ataupun pembangunan apotik nanti. Selanjutnya itu ada market. Market ini yang bertujuan untuk bagaimana pemasaran kita nanti, pemasaran obat atau promosi tentang apotik yang baru kita buka. Lalu ada manajemen. Lanjut. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kriteria evaluasi perkembangan apotik. Di sini ada 4 tujuan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja bisnis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bagaimana kita meningkatkan kinerja dari apotik kita supaya lebih maju, lebih berkembang, lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Lalu ada peluang pasar yang baru. Jadi kita harus selalu mengembangkan apotik kita, jadi jangan hanya ada di satu tempat ini, mungkin bisa kita kembangkan ke tempat-tempat yang lain dan yang lebih strategis. Selanjutnya itu ada meningkatkan citra dan penjualan apotik. Nah, bagaimana sih ini? Ini juga masuk ke promosi. Bagaimana kita menampilkan apa yang ada di apotik kita, selengkap apa apotik kita. Jadi para pelanggan atau pembeli itu minatnya lebih besar kepada apotik kita. Nah, selanjutnya itu ada mengikuti perkembangan dan mempertahankan mangsa pasar. Bagaimana sih maksudnya ini? Maksudnya adalah mengikuti perkembangan ini kita seperti menyediakan obat-obat baru yang lebih efektif daripada obat-obat sebelumnya. Kita harus menyediakan di apotik kita, jadi itu bisa membuat pelanggan kayak, oh ini apotiknya lebih lengkap atau lebih banyak obat-obat yang baru yang mungkin lebih efektif. Lalu itu mempertahankan mangsa pasar. Apa sih maksudnya itu? Mempertahankan mangsa pasar ini, kita harus mempertahankan bagaimana konsumen kita akan tetap berada pada kita, jadi dia tidak kabur dari apotik kita. Nah, ini juga termasuk kepada pelayanan. Nah, pelayanan ini masuk kepada tenaga kerja. Bagaimana tenaga kerja kita pada pelayanan apotik kita sebaik mungkin untuk melayani konsumen, supaya konsumen nyaman dan tidak pergi dari apotik kita. Baiklah, saya Nur Madina. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memuaskan pelanggan. Nah, langkah-langkah ini terbagi menjadi beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama itu ada tangible, di mana tangible ini nyatanya penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan karyawan. Nah, selanjutnya itu ada keandalan, di mana keandalan dari suatu karyawan untuk mampu memberikan pelayanan serta janji terhadap konsumen. Nah, yang ketiga itu ada ketanggapan, di mana ketanggapan ini karyawan mampu dan gesit dalam membantu pelanggan. Nah, yang keempat itu ada kompetensi. Nah, kompetensi ini di mana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang kelima ada keramahan. Nah, keramahan ini pastinya harus dimiliki oleh setiap karyawan ya, karena sopan santun dan sikap hormat dan bijaksana juga bisa membuat pelanggan tertarik terhadap kita. Terus ada kredibilitas, di mana kredibilitas ini tingkat kepercayaan dan kejujuran karyawan. Nah, selanjutnya ada keamanan, di mana kita tuh bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi. Pastinya karyawan harus memiliki komunikasi yang baik dan jelas terhadap konsumen. Halo, di sini saya Aziza Ulia akan menjelaskan tentang aspek-aspek evaluasi. Yang pertama itu ada fasilitas. Di sini kita harus menyiapkan gedung yang tertata rapi dan bersih. Terus ada ruang tunggu yang nyaman dan juga luas. Terus selanjutnya ada karyawan. Di sini kita harus memiliki karyawan yang beragam dan rapi. Terus karyawan yang selalu siap dan ramah, sopan terhadap konsumen, dan juga mampu memberikan pelayanan yang cepat. Di sini ada analisa AIDA. Analisa AIDA itu pertama ada attract call attention.
Di sini apotek harus bisa menyiapkan dirinya sedemikian rupa agar bisa menarik pembeli dan konsumen. Selanjutnya ada attention, keinginan. Di sini pasien bisa untuk menebus obat di apotek kita dan itu wajib dirangsang. Terus selanjutnya ada deployment desire. Di sini nama baik apotek kita sudah terdengar oleh konsumen dan pembeli lainnya dan bisa menarik mereka untuk membeli ke apotek kita. Selanjutnya yaitu ada attention. Di sini pembeli sudah bisa memikirkan dan juga sebagiannya dan mereka akhirnya memutuskan untuk membeli obat-obatan di apotek kita. Selanjutnya yaitu ada standar pelayanan kefarmasian di apotek. Di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di sini kekuatannya itu yaitu berbasis pharmaceutical care, terus terletak strategis, ISDM, dan ready. Terus untuk kelemahannya di sini ada bukan wearable, belum ada pelanggan loyal, terus ada lokasi kurang strategis. Terus selanjutnya yaitu ada peluang. Peluangnya itu yaitu kerjasama, terus potensi daerah, dan juga jumlah dokter. Terakhir yaitu ancaman. Di sini ancamannya yaitu kompetitor. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.